askariasis berada di tanah yang terkontaminasi tinja manusia dapat bertahan hingga 10 tahun di tanah dengan sanitasi yang buruk. Telur yang tertelan menetas di usus halus, melepaskan larva yang masuk ke aliran darah menuju paru-paru. Kejadian ini sekitar 1 minggu tanpa gejala. Di tahap penyakit dini, larva di paru-paru dapat menyebabkan kerusakan dengan gejala seperti batuk, sesak napas, dan demam. Kemudian larva kembali ke saluran pencernaan dan berkembang menjadi cacing dewasa di usus halus. Di tahap penyakit lanjut, cacing dewasa dapat memproduksi 200.000 hingga 250.000 telur per hari dengan gejala seperti sakit perut, mual, diare, dan malnutrisi. Infeksi ini dapat menyebar ke organ lain jika tidak diobati. Jika diobati dengan obat antihelmintik, cacing askariasis ini akan keluar melalui tinja. Namun, jika tidak diobati, infeksi ini dapat terulang kembali. Adapun mekanisme penularan dari penyakit askariasis yang pertama, higienitas yang buruk, di mana telur cacing dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Adapun mekanisme penularan dari penyakit askariasis yang pertama, higienitas yang buruk, di mana telur cacing dapat masuk ke dalam tubuh manusia jika kebersihan tangan diabaikan, terutama setelah beraktivitas di luar, terutama berada di tanah ataupun sebelum makan. Kedua, makanan dan air yang terkontaminasi. Sayuran dan buah-buahan yang tumbuh di tanah terkontaminasi dapat menyebarkan infeksi jika tidak dicuci dengan baik. Selain itu, air yang terkontaminasi tinja manusia juga menjadi sumber infeksi. Yang ketiga, penularan dari lingkungan. Di beberapa wilayah itu, feses manusia itu dijadikan sebagai pupuk di lahan pertanian yang dapat mencemari tanaman. Adapun beberapa kelompok yang berisiko mengalami penyakit cacingan, yang pertama adalah anak-anak. Anak-anak memiliki risiko tinggi mengalami cacingan karena kebiasaan mereka yang sering bermain di tanah dan kurang memiliki kebersihan. Yang kedua adalah penduduk di daerah sanitasi buruk. Tinggal di daerah dengan sanitasi buruk dapat meningkatkan risiko terpapar agen penyebab cacingan. Yang ketiga adalah orang dengan kebiasaan higienitas yang buruk. Orang yang memiliki kebiasaan mencuci tangan yang tidak baik lebih memiliki risiko untuk mengalami infeksi cacingan. Yang keempat, penduduk di daerah beriklim hangat. Infeksi lebih umum terjadi di daerah tropis dan subtropis karena suhu dan kelembapannya lebih mendukung perkembangan dan penyebaran telur cacing. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit cacingan berdasarkan 5 level prevention. Pada level pertama, promosi kesehatan atau health promotion, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan pribadi dan lingkungan melalui edukasi, kampanye di sekolah, penyebaran materi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada level kedua, perlindungan khusus atau specific protection, yaitu dengan mencegah paparan cacing dengan penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan, pemberian obat cacing secara berkala, serta kebiasaan mencuci tangan, mencuci makanan, dan memasak dengan benar. Nah, pada level 3 yaitu diagnosis dini dan pengobatan cepat, yaitu pemeriksaan rutin untuk deteksi dini, pengobatan segera dengan obat antihelmintik, pelatihan tenaga kesehatan, dan pelacakan kontak untuk mencegah penyebaran. Nah, yang keempat yaitu pembatasan kecacatan atau disability limitation. Nah, ini mencegah komplikasi seperti malnutrisi dan anemia melalui pengobatan tepat waktu, pemberian suplemen nutrisi untuk membantu pemulihan dari dampak parah infeksi. Nah, yang kelima yaitu pemulihan kesehatan atau rehabilitation. Pemulihan kondisi fisik dan mental dengan dukungan pemulihan gizi dengan makan seimbang, rehabilitasi fisik, pemantauan jangka panjang, dan dukungan psikologis bagi anak-anak yang mengalami dampak serius dari infeksi cacingan. Rancangan program yang kelompok kami tawarkan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit cacingan yaitu Worm Boosters, Smart Card for Healthy Kids, sebuah inovasi edukasi berbasis flashcard yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit.
Sasaran dari program ini yaitu anak-anak usia prasekolah dan sekolah dasar karena mereka sering bermain di tanah, kurang menjaga kebersihan tangan, dan mungkin mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak bersih atau terkontaminasi. Program ini berjalan dengan membagi beberapa kategori flashcard untuk menawarkan pendekatan yang inovatif dan menyenangkan dalam edukasi cacingan pada anak. Anak-anak diajak bermain sambil belajar dengan flashcard, dan mereka bisa melakukan tebak gambar, menebak cara mencegah cacingan berdasarkan gambar, atau pasangan kartu mencocokkan gambar yang berhubungan, misalnya tangan kotor dengan cuci tangan. Dengan membagi flashcard ke dalam beberapa kategori berbeda, anak-anak dapat belajar secara bertahap mulai dari mengenali penyebab, gejala, hingga cara pencegahan dan pengobatan cacingan.